Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, STY mulai incar tiket Piala Asia 2027 lewat kualifikasi Piala Dunia. Permainan indah Timnas bungkam media Vietnam. Indra Syafri dukung perpanjangan kontrak STY. Buat Australia kelimpungan, Rafal Struijk dipuji AFC. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Direktur Teknik PSSI sekaligus pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri memberikan pandangannya soal hasil Timnas Indonesia versus Australia. Ia menyinggung soal pertemuan pertama kali dengan Sintayong dan soal visi misi ke depan untuk membuat tim Garuda lebih baik. Indra menyinggung rencana 3 tahun yang lalu saat ia membeberkan bahwa Coach Sintayong mempunyai cita-cita membangun tim nasional dengan melakukan reformasi pembentukan tim nasional. Indra Syafri yang hadir di kantor Kemenpora dalam acara nobar Timnas Indonesia melawan Australia mengaku sangat apresiasi terhadap peran Sintayong di skuad Garuda di luar hasil takluk dari Australia. Pernyataan Indra Syafri mengisyaratkan bahwa timnas telah berkembang pesat di tangan Sintayong. Secara tidak langsung pelatih asal Sumatera Barat itu mendukung perpanjangan kontrak Sintayong. Banyak hal menarik dari pertandingan round 16 yang baru saja digelar. Salah satunya aksi Rafal Struijk yang bahkan sampai mendapat pujian dari AFC. Hal ini terjadi pada menit ke-6. Indonesia mendapatkan peluang mencetak gol lewat santekan Rafal Struijk usai meneruskan umpan silang Justin Hubner. AFC memuji aksi berkelas Rafal Struijk yang kala itu mengeksekusi umpan Justin Hubner dengan sangat baik meski belum membuahkan gol. Akun Twitter resmi AFC @AFC_ASEAN Cup menuliskan bahwa Rafal Struijk pantas mendapatkan atensi lebih berkat aksi sentuhan berkelasnya menembus pertahanan Australia. Tak hanya itu, Struijk juga menjadi sorotan karena membuat pemain Australia tersulut emosi yang terjadi pada menit ke-65. Saat itu, Rafal Struijk berduel dengan John saat Timnas Indonesia berusaha menyerang, dan kedua pemain ini sama-sama terjatuh. Media Malaysia Makan Bola memuji perjuangan Timnas Indonesia meski kalah 0-4 dari Timnas Australia di 16 besar Piala Asia 2023. Meski kalah, mereka menilai perjuangan skuad Garuda sudah hebat. Makan Bola seakan terkesan dengan perjuangan skuad asuhan Sintayong meski kalah telak. Wajar saja Makan Bola menyebut Timnas Indonesia telah berjuang hebat dalam laga tersebut. Tercatat skuad Garuda telah menguasai bola sebanyak 48% dengan melepaskan 5 percobaan dan 1 diantaranya tepat sasaran. Apalagi skuad asuhan Graham Arnold menurunkan barisan pemain terbaik mereka. Sementara itu, Timnas Indonesia lebih banyak menurunkan pemain muda seperti Rafal Struijk, Marcelino Ferdinand hingga Elkan Bagot. Tak seperti biasanya, media asal Vietnam The Tao 24/7 memuji permainan Timnas Indonesia dan Australia saat kedua tim bentrok di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Minggu kemarin. Menurut media Vietnam tersebut, Australia memperlihatkan permainan berkelas, sedangkan Timnas Indonesia tampil lewat gaya bermain yang indah. Media asal Vietnam itu biasanya kerap melontarkan kritikan-kritikan tajam yang terkesan menjatuhkan mental Timnas Indonesia. Meski kalah, permainan Garuda memang layak mendapatkan apresiasi terutama di awal babak pertama. Sebab Garuda dapat memberikan perlawanan bahkan sempat merepotkan tim peringkat 25 dunia tersebut. Sebagai pengingat, Timnas Indonesia saat ini bertengger di peringkat 146 pada ranking FIFA. Meski secara peringkat levelnya berbeda jauh, media Vietnam melihat Timnas Indonesia tetap dapat mengimbangi permainan Australia. Bahkan Total 24/7 terpukau dengan permainan yang begitu cantik yang diperlihatkan pasukan Sintayong di babak pertama. Ex-striker Persib Bandung dan Timnas Indonesia Perry Sandria meminta PSSI untuk lebih selektif dalam melakukan naturalisasi ke pemain-pemain keturunan agar kualitas Timnas Indonesia mengalami peningkatan. Perry mengaku kecewa dengan performa para pemain Timnas Indonesia khususnya naturalisasi ketika kalah 0-4 dari Australia dalam laga 16 besar Piala Asia 2023. Legenda sepak bola Indonesia itu pun menyentil PSSI terkait program naturalisasi yang dianggap menimbulkan persoalan. Peraih medali emas SEA Games 1991 itu menilai naturalisasi idealnya punya teknik di atas para pemain lokal. Menurut dia, situasi demikian bakal membuat Timnas Indonesia bisa lebih kompetitif di level dunia. Namun, Perry menganggap proyek naturalisasi yang dilakukan PSSI belum optimal karena kualitas Timnas Indonesia belum cukup untuk bersaing di level Asia.
Kekalahan 0-4 dari Australia menurut Perry adalah gambaran kurangnya kualitas pemain naturalisasi milik timnas Indonesia. Line up timnas Indonesia versus Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik untuk dibahas. Terlebih skuad Garuda bakal diperkuat sejumlah pemain keturunan tambahan. Nama-nama seperti Tom Haye, Martin Paes hingga Ragnar Oratmagun kabarnya bakal diusahakan untuk bisa tampil memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Jika melihat kematangan permainan timnas saat ini, terutama saat menghadapi Australia beberapa waktu lalu, Vietnam yang akan kembali bertemu skuad Garuda sepatutnya merasa khawatir. Pasalnya, level permainan timnas sudah jauh berbeda. Timnas mampu membuat Australia yang berperingkat 25 FIFA kewalahan. Vietnam berpotensi menjadi bulan-bulanan skuad Garuda, dan hal itu juga pernah disampaikan legenda Vietnam sendiri bahwa level permainan timnas Indonesia kini sudah melampaui skuad Vietnam. Timnas Indonesia pulang dari Qatar dengan kepala tegak. Meski telah gugur, Justin Hubner dan kawan-kawan telah membawa sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Setelah rampungkan tugas di Piala Asia 2023 ini, ternyata langkah skuad Garuda menuju Piala Asia 2027 Arab Saudi baru akan dimulai. Ya, cara pertama agar mendapatkan tiket putaran final Piala Asia 2027 adalah dengan lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini tengah berjuang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan adu sikut bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Skuad Garuda masih memiliki peluang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka memiliki 4 laga sisa dengan 3 laga diantaranya bermain di kandang. Setidaknya timnas Indonesia harus menguji 2 kali kemenangan atas Vietnam pada matchday bulan Maret 2024 mendatang. Selain itu, pertemuan kedua dengan Filipina haruslah mencuri 3 poin penuh. Dengan 10 poin, setidaknya timnas Indonesia mampu bersaing agar lolos ke putaran ketiga. Pelatih timnas Australia Graham Arnold merasa bangga dengan anak asuhnya yang kembali bisa mencatatkan clean sheet saat melawan timnas Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Rekor clean sheet Australia sempat dirusak oleh Uzbekistan pada laga pamungkas grup B Piala Asia 2023. Skuad Sakros kebobolan sekali dengan skor akhir imbang 1-1. Padahal dalam 6 laga sebelumnya, Australia tidak pernah kebobolan. Namun saat melawan timnas Indonesia, mereka berhasil clean sheet. Graham Arnold pun merasa senang dengan pencapaian tersebut, sebab clean sheet sangat penting untuk membuat pemain bertahan semakin percaya diri. Seperti diketahui dalam 3 laga timnas di Piala Asia, skuad Garuda sukses membuat lawannya gagal dalam urusan clean sheet. Otomatis Australia menjadi tim yang tak dibobol oleh timnas Indonesia dan memutus rekor skuad Garuda di Piala Asia Qatar.